Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Breaking News Berita 1 dan saya masih bersama pengamat terorisme Mustafa Nahrawardaya. Pak Mustafa, kalau tadi kita terakhir membahas agak sulit membaca sebenarnya pesan apa yang ingin diusung oleh teroris yang aksi teror yang terjadi hari ini. Tetapi kalau kita bisa melihat fakta-faktanya, ini tidak berhasil terjadi di bulan Desember tetapi terjadi di Januari. Kira-kira apa yang disasar? Ya, saya tidak melihat keterkaitan antara kelompok-kelompok yang akan beraksi pada bulan Desember maupun Januari atau sekarang ya. Saya belum melihat keterkaitan ini. Karena yang tadi kesimpulan Pak Tito adalah ini terkait dengan ISIS gitu. Iya. Bukan seolah-olah kalau udah terkait dengan ISIS ini nggak ada kaitan apapun dengan kejadian yang ada di Indonesia. Nah, tetapi kalau kita lihat banyak sekali pesan-pesan yang tersirat ya, yang dibalik peristiwa ini, misalkan bagi masyarakat yang jauh dari Jakarta, hari ini mungkin 2 hari 3 hari lalu sedang terjadi sidang PK terhadap Pak Abu Bakar Bashir. Nah, di mana dalam sidang itu tentu saja dengan adanya kejadian ini kemudian orang se-Indonesia akan ingat, terutama yang dekat dengan persidangan itu, yang akan menyimpulkan, wah ternyata jadi ingat, yang sekarang udah banyak lupa terhadap kasusnya apa sih Pak Abu Bakar Bashir itu, dengan adanya kejadian di Jakarta menjadi ingat. Atau ini merupakan jaringan yang sama dengan Abu Bakar Bashir? Oh enggak, saya nggak melihat itu. Itu masih gelap kalau Abu Bakar Bashir itu. Dalam beberapa fakta persidangan juga tampaknya beliau tidak begitu terlibat-libat amat karena dia orang tua yang tidak mengerti ya siasat yang terbaru. Tapi ya ini pesan yang sangat penting. Sebelum kejadian pada di Jakarta ini, banyak sekali kejadian secara nasional yang mana banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang sudah menduga ya, setelah nanti kemarin ada berita tentang Freeport. Lalu muncul berita tentang parlemen yang berkelahi dengan eksekutif di istana. Lalu ada penangkapan anggota DPR RI. Ini memang seolah-olah adalah kejadian biasa. Tetapi masyarakat itu kadang menduga setelah ini apa ya? Kemarin ada Gavatar, orang yang banyak hilang karena ikut Gavatar. Nanti next apa setelah Gavatar? Oh ternyata bom yang ada di Sarinah. Jadi masyarakat sudah pinter sekali. Seolah-olah ini kejadian demi kejadian ini ada yang mengatur sedemikian rupa, seolah-olah saja. Saya nggak percaya sih. Cuman masyarakat kadang-kadang menghubungkan. Kok sepertinya urut ada gitu. Hubungannya? Ya jadi seperti ini sudah selesai ganti ini sudah selesai ganti ini selesai. Semuanya jadi ngambang. Anda mengatakan ini settingan atau? Bukan settingan. Ini tidak. Apakah ini kebetulan gitu? Apakah ini kebetulan? Coba kalau kita kembali ke masalah lagi. Sekarang kasus rekaman Freeport, siapa yang tersangka? Yang memfitnah siapa, yang difitnah siapa yang masuk penjara, nggak ada, gantung semua. Terus Freeport mau diperpanjang apa tidak? Kalau diperpanjang apa buktinya? Kalau enggak apa buktinya? Pernyataan tidak ada sama sekali. Lalu perebutan ya kursi di DPR RI ya, di MPR. Ini apakah kemudian ini berujung pada nanti misalnya ada prestasi gemilang, misalkan penangkapan Santoso. Ya, akhirnya peristiwa-peristiwa yang memalukan dalam panggung perpolitikan di Indonesia ini nggak ada yang ngawal. Siapa yang mengawal coba? Nggak ada yang nagih sama sekali. Udah sekarang kita lagi konsentrasi terhadap keamanan di Jakarta. Kita konsentrasi soal keamanan saja. Lupakan kasus-kasus yang kemarin menyita perhatian Anda di televisi itu. Ini seolah-olah ada pesan seperti pengalihan itu. Isu maksudnya? Nah, orang bilang pengalihan isu, tapi bahasanya nggak seperti itu. Apakah ini suatu kebetulan? Kan yang memiliki keahlian, yang memiliki data-data tentang peristiwa ini kan bukan kita. Artinya masyarakat ini bisa melihat ya. Soal kita suruh menonton peristiwa di Jakarta, peristiwa di televisi, ini apakah kebetulan? Sebelum ini ada sandal bertulisan Arab, ada trompet bertulisan Al-Quran, ada celana dalam bertulisan surat Kulhu. Ini siapa yang membuat ini semua? Nggak mungkin ini terjadi kebetulan karena ini peristiwa sangat besar, efeknya nasional, dan kemudian ini tidak mungkin bisa dilanjutkan apabila intelijen kita itu mau menghentikan. Ini berkirim-kirim berton kertas-kertas Al-Quran sebanyak itu, nggak ada yang bisa menghentikan, masa sih gitu kan, sehingga membuat masyarakat ini gusar. Lalu soal Sunni Syiah, soal Islam liberal, soal apa, banyak sekali persoalan kita itu kadang-kadang mudah terlupakan jika ada peristiwa baru. Maka orang kadang mengatakan di Indonesia kadang kemudian seperti Anda bilang kok kayak pengalian isu. Padahal yang terjadi adalah setiap ada peristiwa baru kemudian tidak selesai, kemudian ada
ada lagi, yang lain menjadi lupa. Okay. Jadi nggak ada ngawal, sehingga banyak sekali peristiwa yang ngambang nggak akan selesai. Yang KPK coba Bambang Wijoyanto apa tersangka apa belum, Slamet Rianto seperti apa, ini Abraham Samad seperti apa, kan nggak gantung semua nih. RC Lino, jadi nggak ada yang jelas. Semoga peristiwa ini memang murni hari ini adalah murni kekerasan berlatar belakang terorisme dan harus diusut sampai selesai, sampai ke sutradaranya. Jangan sampai pion-pionnya saja. Kalau hanya sampai pion gampang kok. Tetapi kalau sutradaranya mengatur ini semua, mengatai terorisme ini bisa terjadi di jantung ibu kota siapa, ini yang paling berat. Oke, kalau melihat kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dari aksi teror, masihkah bisa kita berharap dalam beberapa jam atau dalam beberapa hari ke depan akan ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi hari ini? Memang kebiasaan yang terjadi dalam peristiwa kita terkait dengan terorisme itu kadang-kadang ada yang mengklaim. Tapi klaim ini saya sama sekali nggak pernah percaya karena siapapun bisa membuat klaim. Kadang-kadang mendompleng kemudian. Mendompleng karena kan klaim biasanya disampaikan di website, di portal atau di akun Twitter, akun Facebook itu membikinkan gratis. Artinya semua orang bisa mengklaim. Apa sih manfaatnya kelompok itu mengklaim? Tadi kemudian mau dihubungkan ini loh perbuatan kekuasaan seolah-olah kalau sudah mengklaim itu kelompok itu diakui. Bukan begitu. Klaim-klaim ini kalau dianggap suatu kebenaran, ini akan merugikan bangsa Indonesia. Investor takut masuk ke Indonesia. Seolah-olah kita itu negara yang tidak aman karena muncul kelompok-kelompok yang berbasiskan kekerasan. Maksudnya kalau ada orang yang klaim kelompok ini saya sebagai kelompok ini bertanggung jawab ini, nggak usah dipercaya. Cukup adakan operasi intelijen tertutup sehingga masyarakat itu atau masyarakat pebisnis itu tidak ditakut-takuti dengan soal isu keamanan. Oke, di salah satu media internasional tadi sudah ada yang menyebutkan atau merilis pernyataan bahwa ada klaim dari ISIS internasional bahwa apa yang terjadi di Jakarta saat ini adalah tanggung jawab mereka. Jadi Anda tidak percaya dengan hal ini? Bukan tidak percaya, sumber biasanya, ini penelitian saya udah beberapa kali ke Timur Tengah untuk meneliti ini, sumber dari klaim itu biasanya tidak valid. Kayak itu tadi saya bilang, cuma dari akun Twitter, dari rekaman suara, dari portal yang tidak beli gratis, siapapun bisa membuat klaim, siapapun bisa mengaku sebagai ISIS, apalagi di Indonesia. Di Timur Tengah saya sekali lagi, banyak sekali kelompok-kelompok ISIS yang mereka tidak rukun antara ISIS, karena tidak kenal ISIS kamu milik siapa, dia milik siapa, saya ISIS siapa, tidak kenal, mereka kepentingan masing-masing, apalagi cuma ngeklaim. Jadi klaim-klaiman ini sudahlah nggak usah dipercaya. Kalau ini dipercaya, ini menambah runyam isu keamanan Indonesia, akhirnya remaja-remaja ini percaya ini loh ISIS akan besar karena di berbagai belahan dunia itu ini isu terorisme itu tidak sebesar ISIS yang sekarang ini. Kalau ini kemudian kita turut untuk memblow up ini, maka ISIS nanti akan benar-benar terjadi loh. Maka dari itu nggak usah kita percaya. Kalaupun yang percaya aparat saja, kemudian seperti usul saya tadi adakan operasi silent operation. Jadi diam-diam tapi mematikan. Jangan di-blow up seperti itu. Nanti malah banyak anak muda yang merasa bosan dengan agamanya, merasa bosan dengan orang tuanya, keluar bergabung dengan mereka diam-diam. Kan seperti itu, ada alternatif kan, alternatif. Kalau kita melihat fakta dari apa yang dikumpulkan hari ini, dari barang-barang bukti yang kemudian diperoleh oleh polisi, bagaimana senjata-senjata yang mereka gunakan, ada senjata rakitan seperti jenis FN, kemudian dari bom-bom rakitan tadi yang dikatakan oleh Pak Tito Karnavian, ada 5 yang mungkin berdaya ledak cukup besar, kemudian 1 mungkin kecil. Kalau melihat dari bahan-bahan yang mereka gunakan, ini kira-kira sumber pendanaannya dari mana? Ya, kan ini kan kalau teroris itu ada 2, sumber dana dengan sumber materi. Kalau sudah dapat dana, dia bisa mendapatkan materi dari manapun. Tetapi jangan lupa juga, tidak mudah mendapatkan materi meskipun ada uang. Jangan percaya pada film itu soal mendapatkan C4 itu gampang, kalau ada uang. Enggak gampang juga. Sofyan Sauri itu ada namanya bekas Brimob, ya, itu bisa mendapatkan beberapa pucuk senjata laras panjang untuk latihan di Aceh. Itu menggunakan dana 400 juta. Itu harus menyuap 2 oknum polisi di Makobrimob untuk mendapatkan 24 senjata api itu. Jadi mendapatkan susah sekali. Makanya kalau ingin mendapatkan senjata api, bahan-bahan itu harus yang punya akses ke lembaga atau kelompok yang memiliki atau bisa menguasai senjata itu. Tidak mudah, apalagi untuk membuat bom. Makanya bom yang kecil-kecil amatiran ini, apa betul ini bom beneran atau hanya bom ecek-ecek saja, sehingga hanya untuk mengingatkan kita kembali betapa berbahayanya terorisme. Ya, kalau sekarang kita akan berpikir logis, banyak yang tidak masuk akal. Karena apa? Apalagi dikasih dengan ISIS, tidak akan masuk akal banyak. Tetapi kita terpaksa
marilah kita bersama-sama, kita percaya apa yang dikatakan oleh Pak Polisi, bahwa ini adalah perbuatan biadab, siapapun itu pelakunya, siapapun itu kelompok di belakangnya, yang penting peristiwa semacam itu nggak boleh lagi terjadi. Silahkan aparat berlatih untuk bisa mengalahkan para teroris, nggak boleh kalah dari teroris. Kemudian masyarakat juga tidak boleh menyerah dengan cara membantu. Ya, jadi berkontribusi caranya gimana? Masyarakat kalau ada di sekitarnya ada sesuatu yang tidak masuk akal, mencurigakan, silakan koordinasi dengan polisi, jangan bertindak sendiri. Berkoordinasi, karena polisi memiliki keahlian untuk mendeteksi mereka. Kalau masyarakat nggak punya keahlian, maka polisilah yang punya keahlian. Ada sesuatu yang janggal, laporkan kepada polisi. RT RW bekerja sama, jangan kemudian bertindak main hakim sendiri. Tapi yang paling penting, jangan salah sangka. Nah, karena kita terlanjur terbrainwash kalau teroris itu yang jenggotan kayak saya, celana cingkrang, begitu ada orang kos jenggotan langsung dia ngomong jangan-jangan teroris. Nggak begitu. Faktanya hari ini teroris nggak jenggotan, dia pakai jin, bajunya pakai rompi seperti itu. Dan penampilan berbeda sekali. Maka ini mematahkan semua teori sebelumnya, termasuk di alam sutra. Ya, malah agamanya nggak Islam itu, tapi jadi mengebom alam sutra dengan bom yang sangat berbahaya di dunia. Iya, baik. Pak Mustafa ditahan dulu.